seluruh negara karena ini memang permasalahan kekayaan dolar di seluruh global tanpa tentu saja any conditionality atau persyaratan apapun. Bank Dunia juga meningkatkan pendanaan kepada negara-negara khususnya negara emerging dan juga negara berkembang untuk mengatasi berbagai program baik kesehatan maupun juga untuk UMKM dan masyarakat luas. Tentu saja ini akan terus ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga internasional tadi. Yang kelima juga dalam pembahasan tadi malam di G20 bahwa akan dijadwalkan untuk minggu depan kita juga bertemu kembali melalui video conference agar langkah-langkah secara global baik dari aspek kesehatan, dari koordinasi kebijakan, fiskal, moneter, sektor keuangan, dari langkah-langkah lembaga-lembaga internasional maupun langkah-langkah lain itu dilakukan sebagai joint collective action from global untuk mengatasi ini. Itu yang pertama yang ingin saya update kepada kawan-kawan sekalian berbagai hal yang berkaitan dengan dunia. Di nomor 2, di secara nasional bagaimana kami dari Bank Indonesia juga dari Kementerian Keuangan dengan juga dari OJK terus melakukan koordinasi yang secara erat dalam mengatasi hal-hal ini dari aspek stabilitas moneter, stabilitas keuangan maupun juga bagaimana mendorong ekonomi dan mengurangi beban kepada masyarakat. Bapak Presiden sendiri melakukan langkah-langkah bersama Satgas dari aspek kesehatan. Kita mendengar bagaimana sejumlah langkah sudah nyata dilakukan, baik mengenai rapid test, baik mengenai penyediaan obat-obatan maupun juga penyediaan rumah sakit untuk penanganan hal ini. Berkaitan dengan penanganan dari sisi fiskal, bagaimana kita juga mendengar Ibu Menteri Keuangan terus berkomunikasi dengan DPR, baik Banggar maupun Komisi 11. Bagaimana stimulus fiskal yang telah diberikan ini akan juga bisa ditingkatkan agar juga berbagai aspek dampak dari COVID-19 terhadap UMKM, terhadap masyarakat, dan juga kepada korporasi itu bisa dilakukan. Tentu saja proses masih dilakukan termasuk juga assessment makroekonomi, simulasi makronya sedang didiskusikan secara intens antara Kementerian Keuangan. Kami juga mendukung berbagai exercise atau simulasi dari sisi makroekonomi dan tentu saja pada waktunya akan dikomunikasikan oleh Ibu Menteri Keuangan baik mengenai asumsi makronya maupun implikasi budgetnya, anggarannya, dan tentu saja bagaimana komunikasinya dengan DPR baik Banggar maupun juga Komisi 11. Berkaitan dengan sektor keuangan kita juga sudah mendengar bagaimana Pak Wimbo Santoso, Ketua OJK juga terus melakukan langkah-langkah tidak hanya masalah stabilisasi di pasar modal, tapi juga bagaimana mengurangi beban masyarakat di sisi kredit, termasuk juga penundaan cicilan angsuran kredit selama 1 tahun maupun juga beban dari perbankan. Esensinya bahwa kami bekerja keras untuk melakukan koordinasi secara intens, secara erat agar memang stabilisasi makroekonomi, sistem keuangan, dan juga bagaimana kita mengatasi dampak COVID-19 terhadap ekonomi, khususnya masyarakat, khususnya UMKM itu bisa dilakukan secara baik. Itu yang kami lakukan secara intens, komunikasi, koordinasi melalui video conference. Itu yang kedua yang ingin saya jelaskan. Yang ketiga yang berkaitan dengan Bank Indonesia, kami terus melakukan langkah-langkah. Semua instrumen Bank Indonesia kami lakukan, kami perkuat untuk bagaimana melakukan stabilisasi di pasar falas, khususnya stabilisasi nilai tukar rupiah, bagaimana di pasar keuangan, maupun juga bagaimana kita bersama pemerintah dan OJK menyediakan berbagai aspek yang berkaitan dengan penyediaan pembiayaan dari perbankan. Sebagaimana saya sudah sampaikan pada komunikasi sebelumnya,
kita terus dan akan menempuh langkah-langkah yang sudah kita lakukan adalah penurunan suku bunga BI rate 4,5 menjadi 4,5%. Oleh karena itu kami juga meminta kepada perbankan untuk segera menurunkan suku bunga kredit. Terima kasih kepada Pak Menteri BUMN yang juga sudah menginstruksikan bank-bank BUMN untuk segera menurunkan kredit, suku bunga kredit dan menyalurkan kredit. Kami juga melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi baik di spot, di NDF maupun pembelian SPN dari pasar sekunder. Nanti kami akan update sejumlah angka indikator-indikator yang kami ingin lakukan. Yang ketiga, kami juga melakukan injeksi likuiditas secara dalam jumlah yang besar, baik di likuiditas rupiah maupun juga likuiditas falas untuk memastikan bahwa ketersediaan uang itu di pasar uang perbankan itu cukup, demikian juga ketersediaan falas di pasar falas itu cukup. Demikian juga kami terus mempermudah bagaimana bekerjanya pasar uang dan pasar falas, baik di dalam negeri maupun luar negeri, agar memang kebutuhan-kebutuhan likuiditas maupun juga lindung nilai, tidak hanya kebutuhan dolar, tidak hanya bisa dipenuhi dari spot, tapi juga melalui non-delivery forward. Sebagaimana kita ketahui, kami juga sudah merelaksasi ketentuan-ketentuan bagi investor asing untuk bisa melakukan lindung nilai melalui rekening mereka yang di Fustro untuk sebagai underlying di pasar falas. Demikian juga kami juga merelaksasi ketentuan posisi devisa neto agar memang kemampuan melakukan lindung nilai itu terus dilakukan. Makrobudensial kami juga perlonggar, tidak hanya injeksi likuiditas tapi juga kami terus melakukan pelonggaran agar pendanaan bagi ekspor import maupun UMKM itu bisa dilakukan oleh perbankan. Tentu saja dengan koordinasi dengan OJK agar perbankan juga menyediakan pembiayaan kepada ekspor import maupun UMKM maupun sektor-sektor lain yang terkena dampak dari COVID-19. Di bidang sistem pembayaran kami memastikan bahwa uang peredaran uang kertas yang tersedia di ATM itu cukup. Kami sudah melakukan persediaan itu lebih dulu. Kami juga memastikan kawan-kawan memastikan bahwa uang yang beredar itu higien, uang yang masuk dari perbankan kami konten untuk menghindari memitigasi penyebaran itu sehingga kemudian itu bisa digunakan oleh masyarakat. Kami juga mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan non tunai dengan mempermudah SKNBI, demikian juga mempermudah bekerja sama dengan perbankan dan asosiasi sistem pembayaran Indonesia. Dalam hal ini dunia industri, perbankan maupun asosiasi sistem pembayaran juga sudah sepakat untuk memperpanjang masa berlakunya MDR yang 0% atau gratis MDR yang semula dari Mei menjadi September 2020. Dalam berbagai hal itu dapat kami update beberapa angka indikator terkini berikut ini. Pertama, yang berkaitan dengan inflasi. Pemantauan kami, survei pemantauan harga dari minggu pertama sampai minggu ketiga di bulan Maret ini inflasi terjaga rendah. Bahwa sampai dengan berdasarkan survei pemantauan harga sampai dengan minggu ketiga, inflasi pada bulan Maret ini diperkirakan 0,11%. 0,11% mantuman atau secara tahunnya 2,98%. Ini membuktikan bahwa ketersediaan pasokan bahan makanan itu cukup, dan demikian terima kasih kepada pemerintah yang terus berusaha, baik pusat maupun daerah, bersama-sama menyediakan kebutuhan bahan makanan sehingga harga-harga tetap terkendali. Yang kami juga update bahwa perkembangan nilai tukar rupiah pada hari ini cukup stabil. Kami juga melihat bagaimana bid sama offer, permintaan maupun penawaran itu berjalan secara baik di pasar falas. Terima kasih kepada para eksportir yang sudah kemudian memasok dolarnya ke pasar falas sehingga hari ini nilai tukar bergerak stabil di pasar falas. Kami pastikan
bahwa Bank Indonesia terus berada di pasar, memantau secara baik dan mengintervensi atau menstabilisasi nilai tukar yang diperlukan baik melalui tunai atau spot, melalui domestic non delivery forward maupun juga melalui pembelian SPN dari pasar sekunder. Sebagaimana kita ketahui sejauh ini selama tahun ini Bank Indonesia sudah membeli SPN dari pasar sekunder sebesar 168,2 triliun. Ini adalah SPN yang memang dilepas oleh asing dan kami dari Bank Indonesia melakukan pembelian dalam rangka menstabilkan nilai tukar rupiah, tidak hanya memasok falasnya, tapi kami juga membeli pasar SPN dari pasar sekunder. Kami pastikan bahwa jumlah cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah ini, dan kami terus berkoordinasi dengan pemerintah bagaimana kemudian ke depan tentu saja berupaya agar untuk menjaga kecukupan cadangan devisa dalam rangka menstabilkan nilai tukar rupiah. Insya Allah terus kemudian dengan pergerakan-pergerakan global yang kepanikan di dunia global yang sudah mulai agak menurun meskipun masih tinggi, kami akan pantau terus di Amerika, di Eropa juga masih terjadi kepanikan global, tapi juga langkah-langkah di Amerika misalnya juga langkah-langkah Fed yang terus dilakukan itu juga bisa kemudian menstabilkan. Kita terus akan memantau seperti itu. Indikator yang ketiga yang dapat kami update adalah bagaimana aliran modal asing yang keluar dari Indonesia pada tahun ini. Secara total tahun ini terjadi aliran modal asing yang keluar baik dari SBI, SBN, obligasi korporasi, saham, totalnya adalah 125,2 triliun. 125,2 triliun rupiah. Terutama itu adalah SPN, capital outflows dari SPN yang jumlahnya year to date-nya adalah 112 triliun, 112 triliun, dan dari saham adalah 9,2 triliun. Itu semua hampir sebagian besar itu terjadi di bulan Maret yang terdiri totalnya adalah 104,7 triliun dari 125,2 triliun yang tadi kami sampaikan. Kami juga terus memantau kondisi likuiditas di pasar lebih dari cukup. Kami pastikan likuiditasnya lebih dari cukup. Sebagaimana kita sudah sampaikan, sejauh ini Bank Indonesia telah menginjeksi likuiditas di pasar uang maupun perbankan hampir 300 triliun berupa tadi injeksi likuiditas rupiah melalui pembelian SPN dari pasar sekunder 168 triliun, dari repo yang dilakukan oleh bank-bank kurang lebih sekitar 55 triliun, kemudian dari penurunan GWM awal tahun maupun yang akan berlaku di April ini kurang lebih sekitar 75 triliun. Itu langkah-langkah yang kami lakukan. Tentu saja langkah-langkah ini terus kami akan lakukan berkoordinasi dengan pemerintah dan juga dengan KSSK. Terakhir, kami juga sudah berkoordinasi dengan para pelaku industri dan juga dengan otoritas terkait termasuk OJK, pasar modal dan segala macam menyikapi bagaimana kita melakukan operasi atau pelaksanaan tugas di masing-masing. Kami pastikan bahwa semua otoritas, kami Bank Indonesia dan OJK ingin memastikan bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi Bank Indonesia, Bank Sentral, pelaksanaan fungsi-fungsi OJK, berjalannya pasar keuangan, jasa keuangan, sistem pembayaran itu berjalan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan. Tapi pada saat yang sama kami juga mendukung langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk memitigasi penyebaran COVID-19 dan termasuk juga melalui split operation maupun juga bagaimana kita bekerja dari rumah dan segala macam. Oleh karena itu kami juga setelah berkoordinasi dengan OJK dan pelaku industri akan melakukan penyesuaian jam operasional yang lebih pendek. Ini bukan berarti, ini lebih semata-mata dari aspek kemanusiaannya, dari aspek kesehatannya.
tidak mengurangi sedikitpun komitmen kami untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan, semua transaksi sistem pembayaran itu akan berjalan lancar untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi. Dalam yang sama mendukung bagaimana kita bersama pemerintah, bersama semua pihak memitigasi dampak penyebaran COVID-19. Terakhir, saya sekali lagi mengajak semua pihak. Ini pada waktunya, pada masa-masa yang sulit, seluruh dunia, khususnya di Indonesia, mari kita memperkuat persaudaraan kita, bagaimana kita bersama mengatasi berbagai permasalahan ini. Dari aspek kemanusiaan, dari aspek ekonomi, dari aspek masyarakat. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, termasuk pengusaha, para pengusaha yang bekerja sama bersama pemerintah untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan ini. Mari kita terus berikhtiar semaksimal mungkin bahwa mengatasi dampak COVID-19 itu dengan langkah-langkah bersama. Mari kita eratkan persaudaraan kita gandeng tangan secara lebih erat untuk bersama mengatasi ini. Dan tentu saja sebagai umat beragama, mari kita semakin mendekatkan kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing agar ikhtiar kita, doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah dan Indonesia, masyarakat Indonesia, dan kita semua bisa memitigasi dampak dari COVID-19 ini baik dari aspek kemanusiaan maupun dari aspek stabilitas ekonomi dan makroekonomi maupun juga mengurangi beban kepada masyarakat, kepada UMKM maupun perusahaan. Itu yang barangkali beberapa update yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada kawan-kawan media yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, berbagai pertanyaan yang tadi saya terima dari Departemen Komunikasi mengenai berbagai outlook ekonomi. Tolong tunggu beberapa waktu lagi, kami bersama pemerintah sedang melakukan asesmen kembali berbagai proyeksi-proyeksi makroekonomi sekaligus dalam proses Kementerian Keuangan untuk juga mengajukan APBN perubahan yang disampaikan kepada DPR yang komunikasinya sudah dilakukan oleh Bu Menteri Keuangan baik kepada Banggar maupun Komisi 11. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Beberapa pertanyaan mengenai stabilitas nilai tukar tadi sudah saya jawab. Kalau ada beberapa pertanyaan lain silakan. Ada pertanyaan? Oke, dari Departemen Komunikasi. Kalau ada pertanyaan dari media saya bisa jawab. Ternyata sampai sekarang belum ada. Tapi kalau maupun ada pertanyaan dari media, silahkan disampaikan kepada kawan-kawan kami dari Departemen Komunikasi. Kami terus akan memberikan update mengenai briefing, termasuk nanti penjelasan secara rinci mengenai penyesuaian jam operasional. Sore ini akan dilakukan secara bersama, baik BI maupun OJK maupun kawan-kawan kami setelah berkoordinasi dengan para pelaku industri. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan melakukan briefing ini insya Allah pada hari Kamis yang akan datang. Mari sekali lagi bergandengan tangan, memperkuat persatuan, berikhtiar bersama, dan meningkatkan doa kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita bersama bangsa Indonesia bisa mengatasi dan terhindar dari COVID-19 ini secara baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.